kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita kembali masuk ke seri MVC dari PHP. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai database wrapper. Nah, itu tuh apa sih? Jadi di video sebelumnya kita telah membuat bagaimana si MVC ini nanti dia terkoneksi dengan database kita. Nah, tapi di video kali ini kita akan membuat satu file baru di core ini nanti yang kita namakan database, supaya nanti dia bisa digunakan untuk model-model yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat dulu ini ya. Di sini ya. Kita akan membuat konstanta. Bikin konstanta. Nah, konstanta ini nanti isinya adalah si nama hostnya, nama host, lalu nama database, nama DB, lalu username kita, user, lalu password kita ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita selanjutnya kita di folder core ini kita akan buat yang namanya database. Bikin file database di folder core. Nah, seperti apa nanti? Tentu kita juga akan bikin koneksinya, koneksi, lalu kita buat query-nya, dan kita akan ambil datanya nanti ya, ambil data. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang akan kita lakukan ada 5 ini. Jadi yang pertama kita akan bikin konstanta baru. Nah, kita masukkan di halaman config seperti ini. Config ini nanti isinya adalah konstanta-konstanta. Nah, kita buat kita namakan ya konstanta konstan untuk database. Nah, kita define, kita namakan db host. Untuk host kita isinya adalah localhost, lalu define db name. db name-nya adalah PHP MVC seperti ini. Lalu kita define lagi db user. Username kita namanya adalah root. Lalu kita define misalkan db underscore password kita. Karena saya menggunakan exam, jadi passwordnya adalah kosong. Nah, kenapa teman-teman saya menggunakan ini? Karena teman-teman ini nanti akan berguna banget kalau kita nanti misalkan ganti si database kita, misalkan hostnya ganti gitu ya, atau databasenya ganti. Nah, kita buat konstanta ini sehingga kita tidak perlu pusing-pusing membuka file mana sih yang ada nama ininya gitu. Cukup buka di file config ini saja. Kita save. Lalu jangan lupa ya teman-teman bisa buka init lagi. Kita jalankan si config-nya ini. Nah, lalu kita akan jalankan si database-nya ya. Karena kita belum punya, nanti kita buat ya. Require once nama dia di folder core, namanya nanti adalah database .php seperti ini. Kita belum punya folder file database-nya, kita buat lagi. Kita buat saja ya. Save dulu ini. Kita buat di core. Oh, initnya kalau sudah kita close saja karena kita nggak akan pakai lagi. Ini juga kita close karena kita nggak akan pakai lagi. Lalu kita buat kelas, kita buat file baru, kita save.
kita namakan database titik php seperti ini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kita akan buat kelas baru yang dinamakan database nanti. Bikin kelas tag php dulu ya, php. Kita bikin kelas database ini. Nah yang pertama kita akan panggil dulu, simpan dulu apa yang sudah ada di config ini tadi. Kita simpan ke dalam satu variabel, kita buat ini simpan variabel, lalu kita buat private, kita namakan db_name, diisi dengan db name. Bentar. Mungkin host dulu ya, db host kita isi dengan db_host ini private, lalu kita buat db name nya kita isi dengan db_name, lalu kita private db underscore user kita, db user ini private $db_pass, kita isikan dengan db pass. Nah dengan ini teman-teman bisa kita lihat kan, teman-teman nanti tidak perlu susah-susah untuk mengganti-ganti, misalkan hostnya berganti, namanya berganti gitu nanti. Nah selanjutnya teman-teman yang akan kita lakukan adalah kita lihat di sini. Nah ini kita bikin baru ya di sini, kita cut aja, di sininya. Kita save di sini, kita bikin baru private dbh untuk menyimpan koneksinya dan stmt untuk menyimpan query-nya nanti. Nah lalu teman-teman bisa kopikan ini aja ya teman-teman. Untuk pertama kali kita akan hubungkan dulu ya, save, kita kopikan. Nah di sini ya, ini kita rapikan. Nah di sini teman-teman di bagian ini, karena kita udah punya variabel ini, maka kita ganti aja, kita gabungkan dengan db_host lalu db name nya juga kita gabungkan dengan bentar, ini tadi adalah nama ininya ya, nama database kita yakni php MVC. Kita gabungkan db_host name. Oh iya, salah, harusnya kita isikan gini ya, db $db host, lalu di sini kita isikan juga dengan $db_name. Nah, kita save dulu teman-teman. Nah lalu kita panggil koneksinya juga. Nah di sini kita udah instansiasi si video-nya, lalu DSN ini tetap jadi DSN. Nah ini kita ganti teman-teman, kita ganti dengan $this usernya ya, db_user, lalu di bagian ini kita juga ganti $this db_pass ini teman-teman. Jadi semuanya udah kepakai ya. Nah lalu kita tambahkan di sini $option. Ini nanti fungsinya untuk apa? Jadi $option ini nanti fungsinya untuk mengoptimasi koneksi kita ke database. Nah, kita buat di sini optimasi koneksi ke database. Kita buat $option. Nah di sini kita buat array ya.
kita buat yang pertama ada video attr underscore persistent persistent kita isi true nilainya. Jadi ini nanti akan menjaga koneksi kita semakin stabil ya. Kita buat video titik-titik attr kita r modenya kita isi dengan video attr exception. Ini teman-teman. Nah, udah teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat query-nya ya. Kita buat query-nya di sini kita buat bikin query, lalu kita buat public function query. Nah, disinilah gunanya teman-teman menggunakan database wrapper ini, karena kita nanti bisa tentuin sendiri nih query-nya apa, jadi bisa lebih fleksibel gitu teman-teman. Lalu kita isi dengan this stmt, kita isikan dengan $this dbh nya ya, dbh prepare, lalu kita isikan dengan si query. Lalu kita jalankan ya, public function execute, kita bikin seperti ini aja, kita return $this stmt, kita execute ini teman-teman. Nah, ini udah dijalankan query-nya. Selanjutnya kita akan bind teman-teman. Jadi bind ini nanti berfungsi jika untuk menghindari SQL injection ya teman-teman. Nah, kita buat satu bikin method bind public function bind. Nah, bind ini isinya apa? Jadi kan kita kalau misalkan query ada select star from mahasiswa, atau kalau kita ingin mengupdate insert into apa, value-nya apa. Nah, itu atau singkatnya kita buat suatu parameter ya, param, lalu kita kasih value-nya apa, lalu kita kasih type-nya apa, tipenya defaultnya kita kasih 0 ya, supaya nanti biar si PHP-nya yang nentuin type-nya. Lalu kita akan bisa ganti-ganti type-nya ya. Kita gunakan ini if is 0 ya, si type-nya adalah 0, type seperti ini. Lalu kita switch through seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsinya apa? Jadi ini untuk menjalankan switch-nya aja ya teman-teman. Lalu kita buka lagi case, variabelnya adalah misalkan value-nya dia adalah integer ya, is in
dari $value, maka kita isi di sini type-nya, tulisnya seperti ini. Type-nya kita isi dengan video param underscore int seperti ini. Lalu kita buat lagi case jika value-nya bertipe boolean, misalkan kita buat value titik 2, maka type-nya kita isi dengan video titik param underscore bool break. Nah, lalu teman-teman, case yang ketiga adalah jika value-nya berisikan null, maka type-nya kita isikan juga dengan null. Video param score break. Lalu kita bikin defaultnya type-nya kita isi dengan video param str. Save. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita bind. Terusnya seperti ini. This stmt bind, apa yang di bind, parameternya $value sama $type. Seperti ini teman-teman ya. Oh, bentar, kita salah patahkan. Harusnya ini di sini ya. Save. Lalu teman-teman, kita sudah bikin query-nya ya. Lalu kita udah bikin execute-nya. Lalu kita udah bikin bind-nya. Lalu kita akan bikin bagaimana untuk ngambilnya ya. Nah, ini ya. Kita copy aja ini. Copy. Oh, kita bikin aja lah. Kita ambil data ya. Ambil data. Kita bikin public function get ini ya. Kita isikan dengan this stmt. Oh, kita kembalikan ya. Kita kembalikan aja. Bentar. Oh ya, kita kembalikan $return $this stmt. Kita isi dengan apa teman-teman? Kita isi dengan fetch all ini video titik fetch asok. Ini untuk kita dapat semua ya, get all seperti ini. Kita save. Lalu teman-teman, kalau teman-teman pengen ngambilnya cuma satu data, kita ambil satu data gini ya. Kita buat public function single gini ya, kita namakan single. Nah, kita return this stmt nya kita isi dengan fetch, lalu video fetch asok. Nah, gini teman-teman,
Lalu selanjutnya di sini kita akan bikin kita panggil dengan function construct. Nah, di sini kita buat variabel baru ya, private $dbh sama private $stmt. Gini ya teman-teman. Ini mungkin saya ganti ya. Ini nanti bukan untuk ini sih sebenarnya. Kita buat tabelnya. Nah, ini nanti untuk diisi dengan tabel kita tadi. Tabel kita adalah mahasiswa. Gini teman-teman. Lalu baru yang ini untuk koneksinya kita ganti dengan db seperti ini ya. Lalu kita construct. Nah, kita panggil public function construct. Ini. Nah, kita instansiasi si database. Caranya gimana? Kita isi $this db, kita isi dengan new database. Nah, gini teman-teman. Nah, lalu untuk ininya, query-nya get all mahasiswa ini kita ganti. Kita bisa langsung bikin suatu query ya. Nah, ini kita ganti teman-teman isinya. Kita buat this db, kita jalankan query-nya ya. Query, apa query-nya? Misalkan select star from. Nah, ini kita gabungkan dengan si ini tabelnya, $this table, lalu gabungkan dengan $this table doang ya. Lalu kita return nilainya, return $this db result set. Gini teman-teman, untuk memunculkan semua datanya ya. Di database kita lihat dulu apakah ada yang salah. Oh, ini ya, ini harusnya nggak seperti ini ya, karena case-nya adalah dia nanya jika value-nya berupa integer gitu ya teman-teman. Terus save, lalu kita lihat lagi dbh big query. Oh, ini harusnya pakai ini ya, kita masukkan ini ya, this db house, this db name. Save. Ini udah kita nggak pakai lagi, kita close aja. Mahasiswa, ini get all mahasiswa ya. Nah, ini tampil seperti ini teman-teman. Kita save, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita refresh. Oh, di line 20 unexpected itu, line 20 ya. Oh, ini harusnya ada ini ya. Save, refresh. Nah, unexpected T2 expecting kurung tutup.
Save. Unexpected di line 21. Expecting kurung. Sebentar. Di line 21. Oh, muncul ini lagi ya. Exception di line 21. Oh, ini harusnya ada ini ya. R refresh. Oh, bentar. Ini untuk menimbulkan error modenya ini. Oh, benarnya error mode ini exception. Kita save. Bentar, kita refresh. Result set pada mahasiswa model line 24. Oh, sebentar. Ini harusnya kita ganti juga ya jadi get all mahasiswa. Get all mahasiswa. Ini. Kita save, kita refresh. Masih error ya. Kenapa ini? Undefined method database result set. Kenapa result setnya nggak ada? Oh, ini ya. Ini bukan get all mahasiswa ya harusnya, karena ini kan metodenya result set ini untuk ngambil semua ya. Kita ganti result set ini. Kita save. Kita save lagi. Kita lihat. Kita refresh. Kok tidak muncul? Gimana ya? Ada yang salah kah? Oh ya, ini tadi kita udah pindahkan ya. Harusnya kita bind dulu, habis itu kita execute. Terus ini masih kenapa ya, masih error? Result dia langsung ngambil. Oh, kita harus execute dulu. Tular this execute ini. Lalu di singlenya juga kita kopikan aja. Save. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, begini teman-teman. Jadi ternyata kita belum mengeksekusi si query-nya ini tadi ya. Si query-nya di hasilnya. Harusnya kita eksekusi dulu, baru kita kembalikan nilainya. Kita ambil nilainya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita telah berhasil membuat database wrapper, dan ini data yang tampil sudah terhubung dengan database kita. Sekian teman-teman video penjelasan mengenai database wrapper. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.